Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan kajian kita dari bahasan sebelumnya tentang usulun azimah, pokok-pokok ya, atau dasar-dasar yang mulia, yang agung di dalam agama yang harus diketahui oleh setiap wanita muslimah dan mereka fahami serta mereka amalkan sehingga mereka berjalan di permukaan bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan hidayah yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebelum kita lanjutkan kepada bahasan berikutnya tentang hidayatul Quran, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an bagi wanita muslimah, saya ingin satu orang di antara ibu-ibu yang hadir untuk menyebutkan 6 pokok atau 6 dasar agama yang mulia yang harus diketahui, difahami serta diamalkan oleh setiap wanita muslimah. Baik, siapa kira-kira ibu-ibu? Silakan. Kalau bisa dari hafalan, dari hafalan. Tapi kalau nggak bisa, boleh lihat contekan. Nah, ibu-ibu sebutkan saja tanpa menyebutkan dalil, nggak ada masalah. Pakai dalil lebih baik lagi. Cukup menyebutkan surat, ayat. Nah, silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada, saya yang sebutkan. Nah, silakan. Katanya ada hadiah dari panitia kalau sekiranya dari hafalan. Nah, tolong menolong juga boleh. Nanti hadiahnya dibagi bersama. Silakan. Yang pertama, ya. At-Tin ayat 8. Terus yang kedua, ya, kebahagiaanmu, kemuliaanmu bergantung kepada agamamu dan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil enggak ada? Oke, An-Nisa ayat 31, boleh Asy-Syams ayat 9 dan 10. Nah, yang ketiga, ya, kehinaan, kehancuran, kerusakan. Nah, surat Fatir ayat 6. Tapi siapa musuh yang paling utama? Setan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, taufik. Ya. Ya. Dalil enggak ada? Oke. Dia sebenarnya ada dalam surat Al-Hajj ayat 18. Nanti tinggal ditambahkan dalam surat Al-Hajj ayat 18. Nah, kemudian doa hadis Nabi SAW, ya Allah perbaikilah agamaku yang menjadi peganganku, perbaikilah duniaku dan seterusnya. Kemudian yang kelima, silahkan. Ya. Dalil Al-Ma'arij ayat 35. Saya lupa sampaikan mungkin. Al-Ma'arij ayat 35. Bahwasanya
hendaklah yang menjadi perhatian terbesar seorang wanita muslimah dalam kehidupan ini adalah bagaimana meraih kemuliaan di sisi Allah, bagaimana menggapai ridha Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dia memperoleh kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, terus yang keenam, iya, ahsan. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan wanita kedudukannya sama dengan kedudukan hukum-hukum agama lainnya, yaitu kuat, ya, kemudian tegas, ya, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kerancuan, tidak ada kezaliman, tidak ada kesalahan di dalamnya, karena dia berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Nanti ada hadiah dari panitia insyaallah. Iya, masya Allah. Iya. Ibu-ibu yang mau hadiah lagi nanti bisa datang ke musafir juga. Baik. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan kepada hidayah Al-Quran untuk wanita muslimah, saya ingin tegaskan kembali bahwasannya pokok-pokok dasar agama yang mulia yang telah ibu-ibu ketahui, ibu-ibu pelajari, itu adalah pokok-pokok yang sangat besar sekali, ya, yang mesti ibu-ibu ingat untuk melunakkan hati kita, untuk menenteramkan jiwa kita, untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang, untuk ketenangan jiwa kita, ya. Karena semua yang telah disebutkan dari pokok-pokok agama yang agung tersebut adalah merupakan sebab kebahagiaan dan jalan keselamatan bagi wanita muslimah baik di dunia maupun di akhirat ketika dia memahami, memegang apa-apa yang telah kita sampaikan tersebut. Dan kemudian ibu-ibu ma'asyarul ummahat, agama Islam, agama yang mulia ini yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika dia datang membawa hukum-hukum khusus, ya, untuk kaum wanita seperti hijab, menutup aurat, seperti malu, seperti tetap berdiam di rumah, seperti tidak ikhtilat dan lain sebagainya. Ini semua datang dibawa oleh Islam. Ibu-ibu harus tahu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kaum wanita, untuk menjaga, memelihara kaum wanita, menjaga kemuliaannya, kedudukannya, ya, menjaga kehormatannya dari segala macam keburukan dan kerusakan. Sehingga hendaklah wanita-wanita muslimah menjadikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulullah SAW di dalam agama ini menjadi perhiasan mereka, sehingga dengan demikian mereka menjadi wanita yang suci, wanita yang mulia. Karena wanita itu, ibu-ibu ma'asyarul ummahat, dalam timbangan Islam itu seperti mutiara yang sangat berharga, seperti intan permata yang mesti dijaga dari segala gangguan, mesti dipelihara dari segala kerusakan. Maka kalaulah sekiranya wanita-wanita muslimah memperhatikan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sungguh betapa besar dan agungnya hukum-hukum agama yang Allah tetapkan untuk kaum wanita. Betapa mulianya hukum-hukum tersebut, betapa besarnya kebaikan, keberkahan yang Allah berikan di balik hukum-hukum tersebut. Betapa indahnya manfaat, faedah yang kembali kepada kaum wanita ketika mereka komitmen dan konsisten menjalani hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ibu-ibu harus berhati-hati dari doktrin yang disampaikan dan diberikan oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka kepada Islam dan umat Islam, yang mengatakan bahwasannya hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kaum wanita di dalamnya terdapat kezaliman, di dalamnya terdapat penekanan ya terhadap kaum wanita, sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun, sehingga mereka terhalang dari berbagai macam maslahat. Ini adalah perkataan tanpa dasar ilmu. Ini adalah perkataan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha besar. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam dasar-dasar agama yang mulia yang harus ibu-ibu ketahui, tidaklah menetapkan sesuatu kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik, pasti yang paling indah dan pasti yang paling lurus. Tidak ada di dalamnya kezaliman, tidak ada di dalamnya penindasan, tidak ada di dalamnya kecurangan dan lain sebagainya. Semua yang Allah tetapkan seluruhnya adalah baik. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, dan Dia pula yang tahu mana yang menjadi maslahat bagi kita dan mana juga yang menjadi mudarat atas kita. Makanya oleh karena itu, yang Allah tetapkan itu adalah untuk kemaslahatan ibu-ibu, dan yang Allah larang itu adalah agar ibu-ibu tidak ditimpa kemudaratan. Makanya oleh karena itu ibu-ibu kalau baca ayat-ayat ya, khusus terhadap kaum wanita atau hadis-hadis dari Nabi SAW yang mengandung nasihat khusus untuk kaum wanita, maka bacalah ayat tersebut dengan penuh tadabbur, bacalah dengan tenang, bacalah dengan hati yang lapang, karena ayat yang ibu baca, hadis yang ibu baca itu adalah ayat yang berasal dari kalamullah yang menciptakan kita. Sedangkan hadis yang kita baca itu pun juga adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan antara kalamullah dengan kalam selainnya sama seperti perbedaan antara Allah sebagai sang khalik dengan kita sebagai makhluknya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu, berhati-hatilah dari waswas syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, yang berusaha membisikkan keburukan ke dalam hati ibu-ibu terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus untuk kaum wanita, bahwasanya di dalamnya terdapat penindasan, di dalamnya terdapat kezaliman, ketidakadilan dan sebagainya. Ini adalah kalam yang sangat batil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu ma'asyiral ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, pagi ini kita akan tambah pelajaran kita, lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang hidayah Al-Quran untuk wanita muslimah. Ibu-ibu ma'asyiral ummahat, Al-Quranul Karim adalah kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Ibu-ibu harus tahu fungsi Al-Quran itu apa. Pertama, sebagai hidayah, sebagai hidayah yang akan menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebagai obat bagi seluruh penyakit, terutama penyakit hati dan jiwa. Kemudian sebagai rahmat, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Apa bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Allah terangkan kepada manusia mana jalan-jalan yang akan membawanya, mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan, kepada kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Al-Quran adalah kitab yang berisi pelajaran, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Ini fungsi Al-Quran. Ini fungsi Al-Quran. Makanya oleh karena itu, kalau ada orang yang mau mencari mana kitab yang akan
yang mesti saya baca agar saya bisa bahagia dunia dan akhirat? Maka jawabannya adalah kitab apa? Al-Quran. Ibu-ibu kalau mau bahagia baca Al-Quran. Ibu-ibu kalau mau beruntung baca Al-Quran. Ibu-ibu kalau mau selamat baca Al-Quran. Al-Quran akan menuntun kita kepada keselamatan, kebahagiaan dan keberuntungan. Namun siapa yang mencari keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan tidak dari Al-Quran, maka dia hanya akan menemukan kesesatan, kesengsaraan dan kerugian. Karena sesungguhnya orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Ibu-ibu pegang itu. Yang mengikuti petunjuk Al-Quran tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan sengsara. Berarti berpaling dari petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an akan membawa kita kepada apa? Kesesatan dan kesengsaraan, kecelakaan. Makanya apa yang menimpa umat hari ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh karena mereka berpaling dari Al-Quran, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesengsaraan kepada mereka, memberikan kesusahan kepada mereka. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sulit. Sulit di dunia dan sulit di mana? Di akhirat. Nah, ibu-ibu ma'asyarul ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, tidak ada pilihan ibu-ibu. Sekali lagi, tidak ada pilihan. Yang mau selamat, yang mau bahagia, yang mau beruntung, melainkan harus mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain daripada itu, tidak ada. Makanya Allah jadikan Al-Quran sebagai pelita yang terang benderang bagi manusia di permukaan bumi ini. Terbayang oleh ibu-ibu bagaimana kita berjalan di bawah kegelapan malam yang gelap gulita, tanpa ada pelita yang menerangi jalan kita. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya dia tidak akan celaka ketika dia berjalan di bawah kegelapan malam yang gelap gulita? Sementara di situ berbagai macam ancaman ada, hewan buas, orang ini, orang itu, lubang, dan lain sebagainya, duri, kaca dan sebagainya. Nggak ada yang bisa jamin. Makanya oleh karena itu Allah menjadikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran sebagai pelita, cahaya bagi manusia, petunjuk yang akan menuntun mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, petunjuk yang akan membawa mereka kepada jalan Allah yang lurus. Allah telah mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 16, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya. Cahaya. Cahaya di sini adalah Al-Quran, wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Al-Quran itu adalah kitab yang sangat jelas. Kemudian Allah mengatakan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanah subulas salam. Dengarkan ibu-ibu, dengan Al-Quran itu Allah menunjuki siapapun yang mencari keridhaannya kepada jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya biizni, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Makanya ibu-ibu, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa membaca apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran yang kita inginkan adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan hanya sekedar membaca lafaz dari ayat-ayat Al-Quran, tidak, tapi membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan perenungan, dengan penghayatan, dengan mengambil pelajaran yang Allah titipkan di situ, yang Allah sampaikan di situ. Kalau ibu-ibu nggak bisa 1 juz 1 hari, dan mungkin akan berat,
baca 1 halaman per hari, baca terjemahan. Ini tidak akan makan waktu yang banyak. Atau kalau juga berat, baca setengah halaman, baca terjemahan. Kemudian renungi apa yang Allah sampaikan di situ, apa yang Allah pesankan di situ, apa yang Allah perintahkan di situ, apa yang Allah larang di situ. Ambil pelajaran darinya. Kemudian bercerminlah kita dari apa yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka di sini ibu-ibu ma'asyarul ummahat, kita akan melihat apa saja petunjuk-petunjuk Al-Quran yang secara khusus ditujukan kepada kaum wanita. Karena Al-Quran ini ibu-ibu, dia adalah kitab yang mengajak bicara seluruh jenis manusia di permukaan bumi. Al-Quran mengajak bicara orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Al-Quran juga mengajak bicara orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran mengajak bicara orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sekaligus juga mengajak bicara orang-orang yang zalim, yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Al-Quran mengajak bicara kaum lelaki, Al-Quran mengajak bicara kaum perempuan. Tidak ada satupun jenis manusia di permukaan bumi ini melainkan mereka semua diajak bicara oleh Al-Quranul Karim, diseru oleh Al-Quranul Karim. Nah, sekarang yang menjadi poin kita, perhatian kita, apa saja petunjuk Al-Quran yang mesti ibu-ibu ketahui, dan ini memang secara khusus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah. Sehingga ibu-ibu dalam kehidupan ini berjalan di atas petunjuk-petunjuk Al-Quran yang memang Allah khususkan untuk kaum wanita. Yang pertama, Al-Quran memerintahkan kaum wanita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Al-Quran memerintahkan kaum wanita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibu-ibu harus tahu bahwa sebesar-besar maksud diciptakannya kita oleh Allah Azza wa Jalla ke permukaan bumi ini adalah untuk apa? Beribadah. Ya, sebesar-besar maksud tujuan diciptakannya kita oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia masuk di dalamnya laki-laki maupun wanita, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mana ayat yang menyuruh kaum wanita untuk beribadah kepada Allah secara khusus, tidak secara umum, mencakup laki-laki dan wanita? Tidak, ini memang untuk kaum wanita. Allah khususkan suratnya, pesannya kepada kaum wanita agar mereka beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ibu-ibu perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat berapa? 33. Allah berfirman, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Ini perhatikan ibu-ibu, ini yang diajak bicara ini bukan kaum laki-laki ini. Bukan laki-laki dan wanita yang diajak bicara oleh Allah sekarang ini. Wanita tok. Kata Allah, wa aqimnas shalah. Nun di situ, aqim, nun di situ itu adalah nun yang menunjukkan kepada jamaah lawan bicara, jamaah kaum wanita. Hendaklah kalian di situ yang dimaksud adalah kaum wanita menegakkan salat. Wa atina zakah, ada nun lagi, tunaikan zakat. Wa ati'na Allah, ada nun lagi, wa ati'na Allah wa rasulah, dan taati oleh kalian wahai kaum wanita Allah dan Rasul. Salat ibadah atau tidak? Zakat ibadah atau tidak? Taat kepada Allah dan Rasul, ini semua adalah ibadah. Allah perintahkan secara khusus kepada kaum wanita untuk memperhatikan ibadah mereka kepada Allah. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasul. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan segala noda kotoran dari kalian wahai ahlul bait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya.
Ini petunjuk Al-Quran yang pertama yang harus diketahui oleh kaum wanita, bahwasanya mereka diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan saja laki-laki, kaum wanita juga demikian. Bahkan ini pesan khusus dari Allah kepada kaum wanita. Yang kedua, Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk berhijab. Untuk berhijab, ya, menutup auratnya dengan sempurna. Perhatikan. Jadi yang menyuruh ibu-ibu untuk menutup aurat ketika keluar rumah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab ayat 59? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah memanggil Rasulullah SAW. Wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang-orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Menjulurkan jilbab dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, julurkan, maksudnya apa? Tutup aurat mereka. Zalika adna yu'rafna fala yu'dhin. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak disakiti. Wanita yang menutup auratnya, ya, dengan sempurna, dia tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini petunjuk Al-Qur'an yang kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak gadisnya, kepada nisa'il mu'minin, istri-istri orang-orang yang beriman, agar mereka berhijab, menutup aurat mereka. Kemudian yang ketiga, Al-Quran melarang kaum wanita untuk bertabarruj. Ya, untuk bertabarruj. Tabarruj itu artinya apa? Berhias, bersolek, berdandan ketika keluar. Karena tabarruj ini adalah kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah yang jauh daripada cahaya ilmu. Dan betapa banyak wanita-wanita ketika keluar rumah berhias, ya, sehingga kecantikannya dilihat oleh orang-orang yang melihat. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang secara khusus kepada kaum wanita dengan mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau mau berhias, kalau mau berdandan, maka silakan berhias dan berdandan di rumah. Untuk para suami. Tapi kalau keluar enggak boleh, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tabarrajna, ada nun di situ untuk lawan bicara jamaah kaum wanita. Allah berbicara kepada kaum wanita. Jangan kalian bertabarruj, kata Allah, dengan tabarruj jahiliyatil ula. Kan tapi banyak di antara kaum wanita yang tidak mengetahui hal ini. Ya. Kemudian yang berapa lagi? Yang keempat, di antara hidayah Al-Quran bagi kaum wanita adalah Al-Quran melarang kaum wanita duduk dalam satu majlis tanpa ada pembatas dengan kaum lelaki yang bukan mahram. Al-Quran melarang kaum wanita, mengingatkan kepada kaum wanita untuk duduk dalam satu majlis tanpa ada pembatas dengan lelaki yang bukan mahram. Ya, dilarang oleh Al-Quranul Karim. Nggak boleh. Kalaupun mesti duduk dalam satu majlis, maka hendaklah diadakan pembatas. Diadakan pembatas.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an," maka apabila kalian meminta dari mereka sesuatu, kata Allah Azza wa Jalla, "Fas'aluhunna min wara'i hijab," maka mintalah dari mereka itu, kata Allah Azza wa Jalla, yaitu dari kaum wanita, dari belakang tirai. Dari mana? Dari belakang tirai. Kalau kalian butuh sesuatu dari mereka, maka mintalah dari mereka itu dari belakang tirai. Artinya ada pembatas antara kalian dengan mereka. Zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihim. Karena yang demikian itu akan lebih dapat menyucikan hati kalian dan hati mereka. Makanya ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan hubungan antara kaum lelaki dengan kaum wanita yang tidak mahram, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kaum wanita duduk-duduk dalam satu majlis dengan kaum lelaki, saling berpandangan, saling ketawa ketiwi, saling bercerita berhadapan dan seterusnya, enggak boleh. Mesti ada pembatas. Yang demikian itu, kata Allah Azza wa Jalla, untuk menjaga kesucian hati kalian kaum laki-laki dan kesucian hati mereka kaum wanita. Makanya diadakan pembatas. Dan ini juga penting bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak perempuan untuk mengingatkan anaknya, yang mungkin sekolah di sekolah umum campur baur dengan apa? Anak laki-laki, kaum laki-laki, untuk mengingatkan terus sama anak bahwasanya ada jarak batas antara dia dengan anak laki-laki. Nggak boleh bebas, nggak boleh bebas. Kemudian berikutnya, yang berapa lagi? 5. Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk tidak melemah gemulaikan suaranya kalau sekiranya diperlukan untuk berbicara dengan laki-laki. Al-Quran melarang kaum wanita untuk melemah gemulaikan suaranya kalau sekiranya memang penting dan harus bicara dengan laki-laki. Jangan dilemah gemulaikan suaranya, dilenggak-lenggokkan suaranya, nggak boleh. Karena suara yang dilemah gemulaikan menjadi penyebab, menjadi penyebab munculnya dan timbulnya penyakit di dalam hati kaum laki-laki. Makanya wanita ketika berbicara memang harus bicara dengan kaum laki-laki karena ada keperluan, bicara seperti biasa. Jangan dilemah gemulaikan suaranya, dilenggak-lenggokkan suaranya. Makanya ibu-ibu, para ulama mengatakan apa? Ada di antara para ulama mengatakan suara wanita adalah apa? Aurat. Sebagian ulama ada yang mengatakan termasuk suara wanita adalah aurat. Dan makanya juga ibu-ibu ma'asyarul ummahat, apa yang kita saksikan dan sering kita lihat, kalau ada acara dibacakan Al-Quran, yang membacakan Al-Quran adalah wanita yang sudah balik, maka ini tidak boleh. Ini pun juga tidak boleh. Bahkan yang kita sering, bahkan di masjid-masjid diputar nyanyian-nyanyian dari kaum wanita. Ini pun nggak boleh, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang wanita untuk melemah gemulaikan suaranya, melenggak-lenggokkan suaranya, melemah lembutkan suaranya ketika berbicara. Nggak boleh. Karena akan menimbulkan penyakit dalam hati kaum laki-laki. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Janganlah kalian sekali-kali wahai kaum wanita, ada nun di situ. Nun untuk lawan bicara kaum wanita. Janganlah kalian, kata Allah, wahai kaum wanita, melemah gemulaikan suara kalian ketika berbicara, sehingga
laki-laki yang di dalam hatinya ada penyakit berkeinginan terhadap kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, ucapkanlah oleh kalian perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan yang baik, perkataan yang diperlukan saja dan tidak dilemah gemulaikan suaranya. Itu petunjuk Al-Quran untuk kaum wanita. Berikutnya, Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk lebih banyak diam di rumah. Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk lebih banyak diam di mana? Di rumah. Karena tempatnya kaum wanita itu adalah rumah, dan tidak keluar kecuali apabila ada keperluan yang membuatnya harus keluar. Dan ketika keperluannya selesai, dia segera kembali ke rumah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, lagi-lagi kaum wanita yang diajak bicara oleh Allah. Waqarna, ada nun di situ. Waqarna, dan tetaplah kalian wahai kaum wanita, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Maka selama wanita muslimah melazimi rumahnya, sedikit keluar kecuali apabila ada keperluan, maka selama itu dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali wanita muslimah melazimi rumahnya, sedikit keluar kecuali apabila ada keperluan, maka setiap itu dia akan semakin dekat dengan Allah penciptanya, dan semakin dia dirahmati, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33 tadi, waqarna fi buyutikun. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat, kata Nabi SAW. Wanita itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar, maka dia akan dibuntuti oleh syaitan. Dia akan diikuti oleh syaitan. Untuk apa? Untuk dijadikan indah, dihiasi oleh syaitan, dan dijadikan sebagai anak panah oleh syaitan. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha. Dan seorang wanita menjadi lebih dekat dengan Rabbnya apabila dia berada di bahagian rumahnya yang paling dalam. Bagian rumah itu, ibu, yang paling bagus untuk kaum wanita adalah bahagian yang paling tertutup. Berarti yang bagian yang paling tertutup mana? Kamarnya. Kamarnya lebih baik daripada ruang tamu. Ruang tamu lebih baik daripada dia berada di teras rumahnya, masih rumahnya juga. Semakin dia berada di tempat yang tertutup, maka semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu petunjuk Al-Quran yang berikutnya. Kemudian berikutnya, yang berapa, Bu? Yang ketujuh, Al-Quran melarang kaum wanita keluar ketika ada keperluan. Al-Quran melarang kaum wanita keluar ketika ada keperluan dari melakukan hal-hal yang akan menarik perhatian kaum laki-laki. Dari melakukan hal-hal yang akan menarik perhatian siapa? Kaum laki-laki. Jangan keluar ketika ada keperluan dengan melakukan hal-hal atau mengenakan pakaian sesuatu yang akan menarik perhatian kaum laki-laki. Jangan. Ya, nggak boleh. Sehingga ketika dia keluar dan dia melakukan sesuatu yang akan menarik perhatian kaum laki-laki, ya, maka orang-orang akan melihatnya. Laki-laki akan melihatnya, melihat kecantikannya, ya, dan lain sebagainya yang ada pada diri wanita tersebut. Contohnya apa? Pakaiannya terlalu mencolok. Pakaiannya terlalu mencolok. Atau dia mengenakan perhiasan.
Ibu-ibu wanita memang fitrahnya condong kepada apa? Perhiasan. Iya apa enggak? Suka sama yang kuning-kuning? Suka. Cuman jangan itu ditonjolkan, dilihat-lihatkan kepada orang ketika kita keluar. Begitu juga berjalan tidak seperti jalan biasa, lenggak-lenggok berjalan di luaran sana. Ini akan menarik perhatian orang. Maka jangan sekali-kali ibu-ibu lakukan. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah kalian wahai kaum wanita, mereka kaum wanita memukulkan kaki-kaki mereka. Maksudnya apa? Dulu wanita-wanita Arab itu suka menaruh semacam kerincing gelang kaki di kaki. Jadi kalau mereka berjalan itu berbunyi, apalagi kalau mereka hentakkan kaki mereka. Allah mengatakan jangan mereka kaum wanita itu memukulkan kaki mereka, menghentakkan kaki mereka untuk diketahui apa yang dia sembunyikan dari perhiasannya, sehingga menarik perhatian orang untuk melihat perhiasannya. Nggak boleh, dilarang. Dan ini adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian orang. Kemudian berikutnya ibu-ibu sekalian, petunjuk Al-Quran memerintahkan kepada kaum wanita untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya serta memelihara kehormatannya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Tidak boleh mengumbar pandangan. Sebagaimana kaum wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, kaum laki-laki juga perintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian di antara petunjuk Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran melarang kaum wanita untuk iri dengki. Al-Quran melarang kaum wanita untuk iri dengki dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Ada di antara ibu-ibu yang dengki sama suami. Kenapa bapak aja yang bisa menetapkan hukum, saya nggak boleh? Kenapa bapak saja yang boleh keluar, kenapa saya nggak boleh? Mungkin ada yang seperti itu. Nggak boleh. Kaum wanita nggak boleh melihat-lihat kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Karena Allah telah menetapkan segala-galanya sesuai dengan ilmunya dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 32? Allah mengatakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian iri dengki terhadap kepada orang yang Allah berikan kelebihan kepadanya daripada yang lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi kaum laki-laki ada jatah bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum wanita ada jatah bahagian dari apa yang mereka usahakan. Yang harus ibu-ibu lakukan bukannya iri dengki melihat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kaum lelaki, akan tetapi apa kata Allah Azza wa Jalla di ujung ayat ini? Was'alullaha min fadlih. Mohonlah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangannya iri dengki, tapi mohon karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita lihat-lihat, kenapa bapak, kenapa abang dan sebagainya. Enggak boleh. Allah yang sudah menetapkan itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah pemimpinnya kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi kaum wanita nggak boleh iri dengki kepada kaum laki-laki. Jangan lihat-lihat. Tugas kita mohon karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa lagi? Ke-10. 10. Allah memuji di dalam Al-Quran. Wanita yang memiliki sifat malu. Allah memuji di dalam Al-Quran wanita yang memiliki sifat apa? Malu.
Yang dipuji itu yang punya sifat malu ya Bu, bukan yang malu-maluin. Yang memiliki sifat malu. Apa itu sifat malu? Sifat malu itu adalah akhlak atau sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, yang karenanya seseorang terjaga dari segala macam perbuatan dosa, dari perbuatan buruk, dari melakukan hal yang akan menodai kehormatannya. Itu sifat malu. Nah, wanita yang pemalu adalah wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, ya, senantiasa menjaga, ya, kemuliaannya, dirinya, menjauhi berbagai macam hal-hal yang akan menodai kehormatannya. Seperti apa? Seperti ikhtilat, campur baur dengan laki-laki, kemudian tidak menjaga batasan hubungan dengan laki-laki dan seterusnya, menutup aurat. Ini adalah perbuatan yang lahir dari sifat malu. Makanya oleh karena itu ibu-ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan membawa kecuali pasti kebaikan. Tidaklah malu itu ada pada diri seorang wanita, melainkan akan membawa wanita itu kepada kebaikan. Tidaklah ada malu itu pada diri seorang laki-laki, melainkan malu itu pasti akan membawanya kepada kebaikan. Makanya Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, al-haya khairun kulluh. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Yang menginginkan kebaikan seluruhnya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dia menghiasi dirinya dengan sifat malu. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah memuji di dalam Al-Quran wanita yang memiliki sifat malu? Ibu-ibu bisa lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 23 sampai 25. Ayat 23 sampai 25. Ketika Musa melarikan diri dari Mesir, ya, melarikan diri dari Mesir, dari kejaran Firaun dan bala tentaranya ke negeri Madian, kalau nggak salah Madian. Musa alaihi salam menemukan sekelompok orang tengah memberikan minum hewan ternak mereka. Sekelompok laki-laki mengambil air dari dalam sumur, memberikan minum kepada hewan-hewan ternak mereka. Lalu Musa menemukan dari sekian laki-laki itu ada 2 orang wanita yang menjauh dari sumur tersebut, yang tegak jauh dari sumur tersebut, dari kerumunan laki-laki tersebut. Lalu Musa menghampirinya kemudian berkata, ma khatubukuma, ada apa dengan kalian? Lalu dijawablah oleh wanita ini, kami tidak bisa memberikan minum hewan ternak kami sampai kaum lelaki itu selesai memberikan minum hewan ternak mereka. Lihat, tidak mau mereka berdesak-desakan. Kalau ibu-ibu belanja ada promo, mau enggak ibu-ibu menjauh? Orang-orang berdesak-desakan di sana. Oh, enggak dapat kita Ustaz. Ibu mau milih dunia yang sesaat ini, yang remeh ini, atau lebih memilih keridhaan Allah Azza wa Jalla? Hanya itu. Terkadang ibu-ibu ini mau kalah pula dari kaum laki-laki. Mau dia bertolak-tolak dengan laki-laki dalam barisan gitu. Iya apa enggak? Baik ketika belanja, baik ketika antrian untuk ngurus ini, urus itu. Enggak boleh. Lihat wanita ini, mereka menjauh. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Musa alaihissalam pergi mengambilkan air untuk wanita tersebut, dan dia adalah seorang laki-laki yang kuat, diberikan minum sampai mereka kembali. Ketika mereka pulang, ditanya oleh ayahnya, kok cepat kalian kembali? Kata ayah 2 orang wanita ini, tadi ada seorang laki-laki yang memberikan minum hewan ternak kami, sehingga kami pun menyelesaikan pekerjaan kami. Maka kata ayahnya ini kepada wanita, anak gadisnya itu, pergilah salah seorang di antara kalian, temui dia, aku ingin mempekerjakan dia. Aku ingin mempekerjakan dia. Lihat, Allah katakan di dalam Al-Quran, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari 2 anak gadis tadi, berjalan menemui Musa dalam keadaan malu-malu. Kalau sekarang, wanita sekarang jalan ke hadapan laki-laki, tidak ada malu, malu-maluin yang ada. Lihat wanita ini malu-malu, dia jalan mau menemui Musa, malu-malu. Ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali seorang wanita menghiasi dirinya dengan sifat malu, maka akan semakin membaguskan dan mempercantik akhlaknya, mempercantik
adabnya, akan semakin menambah kemuliaan dirinya, kehormatan dirinya. Tapi kalau sekiranya sifat malu itu telah dicabut, telah hilang, maka dia tidak akan malu lagi untuk melakukan apapun yang akan merusak kehormatan dan harga dirinya. Makanya ibu-ibu, hiasi diri ibu-ibu dengan sifat malu. Ya, karena Allah memuji di dalam Al-Quran wanita yang pemalu. Kemudian berikutnya, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, yang berapa lagi nih? 11. Dan ini yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kaum lelaki dan wanita untuk berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba mencari ridho Allah dan mendapatkan kedudukan yang mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, saya ulangi lagi, Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kaum laki-laki dan wanita untuk berlomba-lomba di dalam mencari keridhaan Allah dan mendapatkan kedudukan yang mulia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan laki-laki saja yang diperintahkan untuk berlomba, laki-laki dan wanita satu dengan yang lainnya saling berlomba. Ibu-ibu silakan berlomba dengan suami, ya, silakan berlomba. Ibu-ibu memperbanyak zikir, mau mengalahkan suami silakan. Ibu-ibu mau mengerjakan sholat malam, mengalahkan suami silakan. Sedekah juga demikian, silakan berlomba-lomba. Karena tidak menutup kemungkinan ibu-ibu nanti mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada suami. Nggak menutup kemungkinan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan, kebebasan kepada seluruh hamba-hambanya, baik laki-laki ataupun wanita, di dalam mengerjakan amalan yang akan mendekatkan mereka kepada Allah untuk meraih keridhoannya dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya kelak di dalam surga. Ya, silahkan ibu-ibu berlomba. Suami berinfak 5.000, ibu-ibu berinfak berapa? 10.000. Pokoknya berlomba, sehingga suami pun terpacu. Suami istri seharusnya berlomba-lomba. Ya, seharusnya berlomba-lomba. Mana dalil yang menjelaskan tentang ini? Ya, tentang ini ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 35-36. Ayat 35-36. Ibu-ibu dengarkan. Saya bacakan terjemahannya saja. Sesungguhnya laki-laki dan wanita muslim, laki-laki dan wanita mukmin, laki-laki dan wanita yang tunduk, laki-laki dan wanita yang jujur, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah. Lihat, laki-laki dan wanita digandeng terus sama Allah. Ibu-ibu silahkan berlomba-lomba dengan kaum laki-laki di dalam Islam, di dalam keislaman, di dalam keimanan, di dalam kejujuran, di dalam kesabaran, di dalam puasa, di dalam kekhusyuan, di dalam banyak berzikir kepada Allah sebagaimana yang Allah sebutkan. Lalu apa kata Allah Azza wa Jalla? Kepada laki-laki dan wanita yang seperti ini, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka oleh karena itu ibu-ibu ma'asyarul ummahat, wanita-wanita di zaman dahulu, zaman Nabi SAW, tidak mau kalah dengan kaum laki-laki. Sehingga ada salah seorang wanita yang bernama Asma bintu Qais. Asma bintu Qais datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum laki-laki diberikan peluang oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjamaah. Maka bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Laki-laki disuruh sholat berjamaah, disuruh berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Sementara kami juga menginginkan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berjamaah, ketika mereka berjihad." Lalu Nabi SAW menoleh kepada sahabat-sahabat laki-laki. Nabi SAW mengatakan, "Pernahkah kalian melihat wanita yang iri kepada pahala kebaikan yang kalian peroleh?" Ya Allah, pernahkah kalian lihat wanita iri sama kebaikan pahala yang kalian peroleh? Kata sahabat, tidak. Ini dia nih, wanita ini. Lalu apa kata Nabi SAW kepada wanita tersebut? "Sungguh engkau adalah seseorang yang sangat luar biasa," kata Nabi.
Dan ketahuilah olehmu, apabila kau mengerjakan sholat, berpuasa, mematuhi suamimu, maka kau akan mendapatkan pahala sama seperti yang didapat oleh kaum laki-laki yang setiap datang berjamaah ke masjid, yang setiap saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu, bagaimana rahmat Allah untuk kaum wanita. Ibu-ibu tidak perlu datang berjamaah ke masjid, tidak perlu berjihad, Allah akan berikan pahala yang sama ketika ibu-ibu mengerjakan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, patuh sama suami, menjaga kehormatan. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, idza shallatil mar'ah khamsah, apabila wanita mengerjakan salat di waktu, wa shamat syahrah, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taati suaminya, qila laha yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada wanita tersebut pada hari kiamat, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ta, wahai fulanah, silahkan kau masuk surga dari pintu surga yang kau inginkan. Ya Allah, kemuliaan dan kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita. Nah, ibu-ibu ma'asyiral ummahat, itulah kira-kira di antara nasihat petunjuk Al-Qur'anul Karim untuk kaum wanita. Maka kalau sekiranya itu ibu-ibu renungi, maka di dalamnya terdapat jalan kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, keberuntungan, ya, untuk ibu-ibu di dunia dan di akhirat. Hanya tinggal bagaimana ibu-ibu mengindahkan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat Al-Quran yang memang khusus ditujukan kepada kaum wanita muslimah. Tapi mungkin cukup sampai di sini. Ada 11 berapa? Hidayah, ya. Ada 11 nasihat atau petunjuk Al-Quran khusus untuk kaum wanita. Tapi waktu yang tersisa beberapa menit kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau sekiranya ada pertanyaan dari ibu-ibu yang bisa saya jawab, yang nggak bisa, Allah a'lam bishawab. Silakan. Ya. Tapi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Seorang suami dia ditunjuk dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang pemimpin. Ya, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin yang tugasnya adalah memimpin istri dan anak-anaknya. Ketika dia dapat mempertanggungjawabkan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Ketika dia dapat memimpin dan menuntun istrinya menjadi wanita salehah, begitu juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh-salehah, maka ini akan membawa mereka ke dalam surga sekaligus semuanya, satu keluarga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di dalam surga. Ya, di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tur ayat 21. Ibu-ibu dengarkan. Wallazina amanu, kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Anak cucunya beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di mana? Di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau sekiranya suami dapat mendidik istrinya menjadi istri salehah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dia akan masuk surga sekaligus dengan istri dan anaknya. Dan suami menjadi suami yang beruntung ketika dia memiliki istri yang salehah, istri yang salehah. Karena sebaik-baik perhiasan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah istri yang saleh. Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salehah. Begitu juga
Sebaik-baik apa yang kita usahakan, ibu-ibu dengarkan, sebaik-baik apa yang kita usahakan di dunia ini adalah anak-anak kita. Ketika kita dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka itulah hasil usaha kita yang paling baik. Bukan usaha dagang kita, bukan aset kita, bukan bisnis kita, enggak, tapi anak-anak kita. Makanya oleh karena itu, seorang suami dituntut untuk membimbing dan menuntun istri dan anaknya menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sekiranya istri soleh, anak-anak soleh, suami kurang, mudah-mudahan anak-anak yang soleh ini dan istrinya dapat memberikan kebaikan untuknya nanti, syafaat nanti ya bagi suaminya kelak di mana? Di hari kiamat. Harapannya seperti itu. Dan memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana anak-anak yang soleh ini kelak akan memberikan syafaat, kelak akan memberikan pertolongan untuk orang tuanya, ya, orang tuanya, sehingga membawa orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah istri dan anak yang solehah dan anak-anak yang soleh dan soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bu, silakan. Ada lagi? Atau kalau malu bertanya langsung, boleh menulis kemudian dikirim ke depan. Ada? Nggak ada Bu? Kalau nggak ada, minggu depan saya akan tanyakan tentang 11 pesan atau nasihat Al-Quran yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita. Tolong ibu-ibu siapkan, baca dan siapkan. Tapi mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita jelaskan dan sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua, terutama saya yang menyampaikan. Dan saya berdoa ibu-ibu, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga wanita-wanita muslimah dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing dan menuntun mereka, menjauhkan mereka dari segala macam keburukan, kerusakan dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki wanita-wanita muslimah dimanapun mereka berada, memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka menjadi sebaik-baik perhiasan yang Allah berikan untuk kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.